Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya Bandung, Masya Allah. Sebentar ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, kita ingatkan lagi hari ini kita masih membahas tentang tema sudahkah menyapa orang tuamu hari ini, Masya Allah. Nah sebelum kita lanjut lagi, kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang ada bayi baru lahir ditemukan terlantar. Nauzubillah. Coba kita lihat tayangannya, ini dia nih. Kok ada ya orang tua yang masih tega aja membuang anak kayak gini ya Mas? Iya, makanya ini kadang-kadang kita nggak tahu apakah benar orang tua yang punya anak dibuang atau mungkin ada orang yang belum siap jadi orang tua tapi melakukan hal-hal yang tidak sepantasnya. Sampai punya anak takut dimarahin orang tuanya dibuang. Ini nggak main-main ya Allah. Ibu makasih banyak Ibu ya. Ibu boleh saya anterin duduk Bu. Saya mau nanya sama Habib Muhammad tapi sebelumnya saya mau nanya sama Ibu ini. Ibu namanya siapa tadi Bu? Saya lupa Bu nanyanya Bu. Ibu Tini. Ibu Tini, Ya. itu doang namanya dikit amat Tini. Ibu Haji Tini Supartini. Oh, Ibu Haji Tini Supartini. Bib, sini Bib. Kedengaran saya tadi Ibu Tiri. Ibu Tini, Ibu Tiri. Bib, ini kita kembali lagi tadi melihat tayangan tadi ya. Kalau boleh dibilang ini sayang banget, nauzubillah banyak orang menginginkan punya anak susah, tapi ada orang yang punya anak akhirnya disia-siakan. Jadi bagaimana seorang anak bisa selalu menyapa orang tua jika juga nauzubillah min zalik mempunyai orang tua yang suka menzolimi anaknya sendiri, Bib. Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Ada hadis Nabi yang terkadang orang tua itu menjadi bikin apa namanya itu otoriter ya, apa sih ya, semaunya atau menjadi zalim, egois. Ada hadis Nabi, artinya kita terkadang salah untuk menerjemahkan. Rasul mengatakan anta wa maluka li abik. Kau dirimu itu dan hartamu adalah milik orang tuamu. Kapan itu terjadi? Kapan orang tua itu bisa mengambil, bukan zalim, bisa mengambil daripada harta anaknya? Itu seandainya orang tuanya kurang mampu, kemudian anaknya pelit. Ya. Orang tuanya kurang mampu, anaknya pelit. Boleh nggak orang tua mengambil harta anaknya? Boleh. Dikatakan oleh Nabi, anta wa maluka li abik. Kau dirimu dan hartamu itu adalah milik daripada keluargamu atau milik daripada orang tuamu. Jadi kalau memang anaknya sudah baik, anaknya sudah memberi, kadang orang tuanya minta lagi orang tua. Ini orang tua yang kurang berpendidikan. Gak bisa dia pakai kalimat anta wa maluka li abik. Kau orang tua harus punya wibawa. Orang tua gak boleh zalim kepada anaknya. Memang kita kalau berbicara orang tua, rata-rata semua anak itu sudah terkategori salah. Mau bagaimanapun orang tua sudah anak-anak itu biasanya sudah jadinya salah aja. Ngomong apa itu salah. Tapi orang tua itu harus berpikir, kita nih yang sudah menjadi orang tua atau anak yang akan kedepannya menjadi orang tua, belajarlah menjadi orang tua yang bisa mendapatkan contoh bagi anak-anaknya. Jadilah orang tua yang dibanggakan oleh anak-anaknya. Jadi jangan semaunya berkata kasar, memaki, artinya ngatain sesuatu yang berlebihan kepada anaknya itu tidak boleh. Tetap sifat anak itu harus beradab. Bagaimanapun orang tuanya dia beradab. Makanya terkadang kenapa seorang anak menjauh daripada orang tuanya, takut kalau deket jadi kurang ajar. Kenapa? Si bapaknya atau si ibunya tidak bersikap baik kepada anaknya. Jadi terkadang anak itu menjauh, itulah sikap akhlaknya. Bukan berarti menjauh itu memusuhi, tidak. Menjauhi agar tidak terjadi percecokan karena orang tuanya bersifat dengan sifat yang zalim. Masya Allah. Jadi kalau misalnya orang tuanya zalim ini ya bukan berarti anaknya akhirnya menjauhi orang tuanya juga. Tetap anak punya kewajiban tetap berbakti kepada orang tuanya tetap gitu ya. Berbakti, bicara masalah orang tua yang zalim, dia, orang tuanya yang bertanggung jawab terhadap dia Allah. ada rezeki, dia tetap kasih Masya kepada Allah. orang tuanya seperti itu. Makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Kita lanjut lagi jamaah. Yeay.
Saya mau kasih kesempatan sama guru kita Ustadz Maulana untuk bertanya sama jamaah. Karena kita masuk di segmen Ustadz bertanya. Oke. Tunggu dulu. Kita masih sisi kiri dulu ya. Sisi kiri. Ibu. Boleh. Ibu mau. Silakan berdiri, Bu. Silakan Ibu memperkenalkan nama. Nama saya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Gingin. Ya. Apakah Ibu selalu transfer uang kepada anak? Iya. 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 Apakah anak itu ketika ditransfer dia sering datang ke rumah Ibu? Enggak. Kenapa bisa? Karena udah ditransfer. Iya. Sementara ada anak yang sering datang tapi tidak pernah ditransfer. Ada kan? Iya. Oh, kenapa, Bu? Jauh. Enggak, karena sudah datang. Iya, karena udah datang. Iya. Iya. Tahu nggak Ibu? Bu. Ada sesuatu yang sangat berharga yang kita berikan sama anak, bukan materi. Bukan. Wah, apaan? Waktu. Oh, Masya Allah. Ibu makasih banyak Jadi ya. bukan sekadar uang saja, Ibu. Iya. Penjelasannya dong Ustadz, biar lebih detail Ustadz nih. Ya, Bu ya. Iya, yang tadi. Ibu yang tadi. Silakan Ustadz. Habib dan Ustaz Sam. Maaf. Satu hal, kenapa saya katakan maaf? Seorang orang tua, maaf sekali, menganggap materi itu yang terbesar. Bukan. Yang paling mahal dan paling berharga adalah waktu. 1, 2, 3. Waktu. Sempatkanlah waktu kepada anak. Karena waktu itu sangat berharga. Kedekatan orang tua kepada anak dengan adanya di sisinya. Jadi kalau mau menasihati anak, cari waktu yang baik. Dekat sama anak di waktu makan. Makan bersama anak, jangan makan di kamar masing-masing. Tidak boleh makan bersama. Makan bersama itu sangat berharga. Apa itu? Berangkat bersama, ngantar anak ke sekolah, pulang. Saya sesibuk-sibuknya pasti makan sama anak. Iya. Apalagi jamaah. Utamanya ibu, ingat ibu harus berada di sisi anak ketika anak sakit. Kalau perlu izin dari kerjaan. Ketika anak sedih, supaya anak tidak kena, maaf ya, pelecehan. Karena kenapa? Tempat curhat terbaik adalah ibu. Ketika anak liburan, paling bagus ibu ada di sisinya. Ketika anak, maaf saya sampaikan ini. Ketika kejadian itu hanya sekali seumur hidup. Disunat, ibu harus ada. Kan sunat itu sekali seumur hidup. Mana 2 kali, 3 kali. Bisa tuh. Apalagi ulang tahun itu sekali seumur hidup. Kan tahun ini usianya berapa? 9. Tahun depan? 10. Berarti 9 tahunnya? Sekali seumur hidup. Apalagi ketika anak berprestasi, terima raport, kita yang datang. Jamaah. Mohon maaf sekali. Kedekatan orang tua dengan anaknya membuat hilang stres. Karena makin dekat makin tahu permasalahannya, makin tahu sifatnya. Itu makin tahu, oh ini kesukaan anak. Kenapa? Dekat sama anak. Minimal kalau anak mau tidur, ngobrol lah sama anak. Namanya kelonin. Ngelonin, keloid gitu nanti ada lagi. Keloid yang bekas luka nimbul kulitnya namanya keloid. Kelonin. Ah iya, kelonin. Jadi siapkan waktu. Kan ingat nanti di sorga kita akan ada waktu bersama anak. Masya Allah. Mau tahu kapan? Kapan tuh? Setelah kita meninggal nanti Oh di iya sorga. udah. Bapak duluan aja, saya belakangan. Tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Masya Allah. Jamaah.
Kita lanjut lagi ya. Waktunya kita memberikan kesempatan kepada jamaah bertanya mewakili jamaah yang ada di rumah ya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, boleh yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Yang di atas dulu ini ya, boleh Ibu, izin. Maaf, punten. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Eis Horidah dari Majelis Taklim Ummul Qura Cicalengka Bandung. Tepuk tangan buat Ibu Is. Tanya dong Ustadz. Boleh dong Ibu. Mohon izin saya mau bertanya kepada Ustadz Syam. Ustadz Syam, boleh. Bu Mangga. Apakah benar Pak Ustadz kita memberi sedekah yang paling didahulukan adalah orang tua kita. Walaupun orang tua kita banyak hartanya, banyak uangnya. Banyak ubannya ya udah pasti ya. Udah pasti ya Bu ya. Orang tua kita banyak apanya nih? Iya. Sekian pertanyaan saya. Oh itu aja ya. Ibu Is makasih. Tepuk tangan dong buat Ibu Is. Gimana Ustadz Syam, silakan dijawab. Tapi guru kami Muhammad Ustadz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 215. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Maka ayat ini menjawab bahwa tentang memberikan kepada orang tua itu adalah sesuatu yang sangat baik. Tapi perlu kita ketahui bahwa sedekah tidak mesti materi, sedekah tidak mesti uang. Jadi kalau ibu bertanya, meskipun orang tuanya banyak harta, maka sedekahlah dengan bentuk yang lain. Sedekah perhatian, sedekah waktu, sedekah menyenangkan perasaannya, sedekah yang lainnya. Kenapa? Kalau uang materi, orang tua lebih kaya daripada anak-anaknya. Maka menjawab pertanyaan ibu. Kemudian pertanyaan kedua, benarkah pahalanya lebih besar? Maka jawaban ini pernah terjadi di mana di saat hari raya Idul Adha. Nabi SAW sepulang daripada perayaan hari Idul Adha, Nabi SAW melewati para wanita. Lalu Nabi berpesan kepada mereka, bersedekahlah kalian, berinfaklah kalian. Maka para wanita ini pun bertanya, kenapa ya Rasulullah? Karena saya melihat mayoritas daripada penduduk neraka adalah kalian para wanita. Maka mereka pun berlomba-lomba untuk bersedekah. Datanglah seorang bernama Zainab radhiyallahu anha wardaha. Zainab datang ke rumah baginda Nabi SAW. Kata Nabi, siapa di luar? Kata beliau, saya Zainab ya Rasulullah. Zainab siapa? Zainab istrinya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Maka dipersilahkan oleh Nabi SAW. Ada apa gerangan? Kata Zainab, saya punya harta ya Rasulullah, saya ingin bersedekah, tapi suamiku dan anakku mengatakan mereka lebih berhak. Bagaimana ini ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, mereka benar, keluargamu lebih berhak daripada orang lain. Maka kalau orang tua tidak mampu, maka yang diberikan anak kepada orang tua namanya nafkah. Tapi kalau orang tua mampu, maka yang diberikan anak kepada orang tua namanya infak. Jadi apapun yang dikeluarkan, tetap kalau ke orang tua dan keluarga itu adalah pahalanya jauh lebih besar dibandingkan kepada orang lain. Baik itu sedekah sunnah ataupun sedekah wajib. Zakat kalau dia tidak termasuk dalam tanggungan kita dan dia dalam kategori fakir miskin, maka silahkan untuk memberikan zakat kepada mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih banyak Sama-sama. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Informasinya Masya Allah begitu ya Bu Is ya.
Makasih, pertanyaannya juga bagus dari Boys. Nah sekarang nih buat anak-anak nih, orang tua juga kalau bisa dibiasakan dari kecil diajak berbuat baik. Berbuat Iya. baik dengan bersedekah, dengan berdonasi. Makanya nih ada tempat yang berdonasi yang bagus banget. Di mana, Ustadz? Di CT Arsa Foundation yang terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QR CT Arsa Foundation di bawah ini. Ini Masya Allah. Ayo ya orang tua mulai ngajarin anak berbuat baik dari sekarang. Contohnya ini. Ayo diajak anaknya, kasih tahu caranya bagaimana dan juga keluarga-keluarganya. Makasih banyak. Nanti kita lanjut lagi ya. Buat jamaah di rumah jangan kemana-mana dulu. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeay. Oh jamaah.